Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan kerajaan Islam. Kerajaan Islam di Kalimantan. Kerajaan Islam di Kalimantan ada 3. Kerajaan Daha atau Hindu, Kerajaan Islam Banjar, dan Kerajaan Islam Kutai. Walau tidak banyak literatur yang menjelaskan tentang sejarah keberadaan Islam di Kalimantan, namun paling tidak bisa memberikan titik terang tentang keberadaan Kerajaan Daha Banjar. Pada awal abad 16, Islam masuk ke Kalimantan Selatan, yaitu di Kerajaan Daha Banjar, yang waktu itu beragama Hindu. Berkat bantuan dari Sultan Demak, Tenggono, 1521 sampai 1546 Masehi, Raja Daha dan rakyatnya memeluk agama Islam, sehingga berdirilah Kerajaan Islam Banjar dengan raja pertamanya yaitu Pangeran Samudra yang bergelar Pangeran Suryanullah atau Suryansah. Setelah naik tahta, daerah-daerah sekitarnya mengakui kekuasaannya, yakni daerah Batangla, Sukaciana, Sambas, dan Sambangan. Kerajaan Gua Talo. Kolor Kerajaan Gua Talo tidak dapat dipisahkan dengan Islam. Setelah Kerajaan Gua Talo memeluk Islam, penyebaran Islam di Sulawesi dan bagian timur Indonesia sangat pesat. Kerajaan ini adalah kerajaan yang menerapkan syariah Islam. Keberhasilan penyebaran Islam terjadi setelah memasuki awal abad 17 dengan kehadiran 3 orang mubalik yang bergelar datuk dari Maningkabau. Luntara Waju menyebutkan bahwa ketiga datu itu datang pada permulaan abad 17. Dari Kuta Tengah, Maningkabau, mereka dikenal dengan nama Datuk Teloe Bugis atau Datuk Taloa Makassar, yaitu 1. Abdul Makmur Khatib Tunggal yang lebih populer dengan nama Datuk Ri Bandang. 2. Sulaiman Khatib Sulong yang lebih populer dengan nama Datuk Patimang. 3. Abdul Jawad Khatib Bungsu yang lebih dikenal dengan nama Datuk Ri Tero. Kerajaan Islam Kutai. Kemudian setelah itu di Kalimantan Timur Kutai pada tahun 1575 Masehi, Tunggang Parangan mengislamkan Raja Mahkota. Sejak Baginda masuk Islam, terjadilah Islamisasi di Kutai dan sekitarnya. Setelah itu penyebaran Islam lebih jauh ke daerah-daerah pedalaman dilakukan oleh putranya dan para penggantinya, meneruskan dakwah sampai di daerah-daerah yang lebih dalam. Sesampainya di gua, mereka memperoleh keterangan dari orang-orang Melayu yang banyak tinggal di gua bahwa raja yang paling dimuliakan dan dihormati adalah Datuk Luwu, sedangkan yang paling kuat dan berpengaruh ialah Raja Taluk dan Raja Gua. Mereka berangkat ke Luwu untuk